Supreme Martial God Technique. Bab 2341-2350. Bab 2341 Bahaya tubuh hancur berkeping-keping. Justru karena inilah kata-kata Wu Yun menarik begitu banyak pandangan yang tidak terduga dan membingungkan. Dalam pandangan mereka, keputusan Wu Yun hanyalah mencari kematian. Dan dia berjalan menuju kematian sendirian, tanpa ada yang menariknya. Tidak ada yang memberitahu Wu Yun tentang hal ini, jadi Wu Yun tentu saja tidak akan mengetahuinya. Kedua penjaga gerbang kenaikan sebelumnya hanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat membawa Wu Yun ke area alam dewa kedua. Namun, situasi berbahaya tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Jika dia tahu ini masalahnya, Wu Yun tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu dengan cara apapun, bahkan berisiko menyinggung ketiga penegak hukum. Adapun ketiga penegak hukum, kemarahan di mata mereka berangsur-angsur hilang ketika dihadapkan pada permintaan Wu Yun. Bahkan ada simpati di matanya. Dilihat dari penampilan mereka, mereka sepertinya ingin mengingatkan Wu Yun. Namun, Tian Yuan memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat. Melihat Wu Yun sedang mencari kematian, bagaimana dia bisa memberi Wu Yun kesempatan untuk bertobat? Katanya, mendahului para penegak hukum itu. Oke, Wu Yun, jika itu masalahnya, karena itu yang kamu minta, maka aku akan melakukannya untuk tiga penegak hukum. Kamu dapat kembali ke area alam dewa kedua bersama kami nanti untuk melihatnya sendiri. Mata, bagaimana kita menghukum Luo Yiyun? Oke, itu kesepakatan, siapapun yang mengingkari kata-katanya adalah cucunya. Tian Yuan setuju dengan mudah. Tetapi Wu Yun tidak memberi kesempatan pada ketiga penegak hukum itu dan langsung mengatakannya sampai mati. Dan ketiga penegak hukum, setelah melihat pemandangan seperti itu, mereka saling melirik tanpa sadar, dan kemudian memandang Wu Yun dengan tatapan simpatik yang rahasia dan sulit dideteksi. Saya tidak menyangkal apapun lagi. Dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan. Itu saja. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami tidak akan menghentikanmu. Saya pikir kamu tidak tahu sebab dan akibat. Lupakan saja, saya akan memberitahu Anda bahwa ketika kita mencapai area alam dewa kedua, alam poksuan para penggarap berikut akan terluka oleh kekuatan hukum. Dalam kasus ringan, tubuh akan mati, dan dalam kasus parah, tubuh akan terkoyak. Sudah, kubilang hal ini sebelumnya. Jangan menunggu sampai Anda tiba di wilayah alam dewa kedua dan salahkan kami lagi jika terjadi sesuatu. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya. Kata-kata ini diucapkan oleh penegak hukum. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun kembali tercengang. Sebelumnya, dia tidak tahu kekuatan hukum macam apa di wilayah alam dewa kedua yang benar-benar dapat menghancurkan tubuh fisik para penggarap di bawah alam misterius rusak. Saat ini, Wu Yun sedikit bingung. Dia merasa seperti telah menggali lubang untuk dirinya sendiri lagi. Sebuah lubang api besar yang tidak ada jalan untuk kembali. Dia ingin menyesalinya, lagi pula, dia bisa menemukan cara untuk menghilangkan bahaya lain, tapi dia tidak punya cara untuk menyelesaikan kekuatan hukum ini. Di saat yang sama, dia juga diam-diam memarahi dirinya sendiri karena sedikit ceroboh dan tidak memikirkan semuanya dengan matang. Hanya saja memikirkan penyesalan di dalam hati itu satu hal, tapi bisa mengucapkan kata penyesalan di mulut adalah hal lain. Faktanya, Wu Yun tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa dia menyesalinya. Dia berulang kali mencari masalah dan menarik kembali kata-katanya. Selain itu, jika dia menarik kembali kata-katanya, dia mungkin benar-benar memaksa ketiga penegak hukum itu untuk membunuhnya. Tapi saya tidak bisa menyesalinya. Dan saya tidak bisa pergi ke area alam dewa kedua lagi, apa yang harus saya lakukan? Untuk sesaat, bahkan Wu Yun tidak tahu harus berbuat apa. Dan hari itu Yuan melihat ketiga penegak hukum semuanya mengangguk setuju. Di saat yang sama, dia juga melihat ekspresi keraguan dan penyesalan di mata Wu Yun. Takut dengan apa yang akan dikatakan Wu Yun lagi, ketiga penegak hukum itu kembali berhati lembut dan murah hati. Dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dia melepaskan kekuatan agung dan menggulung Wu Yun. Pada saat yang sama, dia berkata, "Oke, kalian bertiga, ini adalah permintaan binatang kecil Wu Yun sendiri. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo pergi, saatnya untuk kembali."
Pada saat ini, Wu Yun merasa bahwa dia adalah tidak terkendali sama sekali. Didukung oleh kekuatan itu, dia dengan cepat mencapai langit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir dan berjuang sebelum dia mendarat di sebelah Tian Yuan. Ketiga penegak hukum juga telah tiba di dekat Wu Yun. Terlihat dengan mata telanjang, celah di bawah kaki perlahan menutup. Di bawah ini adalah para pemimpin sekte dan lainnya, ditambah para murid, totalnya lebih dari 100.000 orang. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat pemandangan yang mengejutkan dan sulit dipercaya ini. Sampai retakan itu benar-benar tertutup, mata mereka tidak bisa ditarik kembali. Dia tidak sadar kembali. Ini mungkin pertama kalinya sepanjang pengetahuan mereka bahwa para kultivator yang belum mencapai alam penghancur misterius benar-benar dibawa ke area alam dewa kedua. Tapi celahnya telah tertutup, dan Wu Yun tidak bisa lagi melihat mata mereka. Dan saat Wu Yun perlahan melihat ke belakang, tapi itu juga langsung mengejutkannya. Yang tidak dia duga adalah ada beberapa orang di sekitarnya. Ketiga penegak hukum tersebut antara lain Tian Yuan dan Luo Yiyun. Mereka benar-benar menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Wu Yun sedikit terkejut dan tidak mengerti apa yang mereka maksud dengan tiba-tiba menatapnya seperti ini. Bahkan ada perasaan dimusnahkan. Saya dengan cepat dan tanpa sadar menutup Houju. Namun dia segera teringat apa yang dikatakan penegak hukum sebelumnya. Ketika dia mencapai wilayah alam dewa kedua, kekuatan hukum akan merobek tubuhnya berkeping-keping. Mungkinkah ketika retakannya tertutup, ini sudah menjadi area alam dewa kedua? Saya selalu berpikir bahwa akan ada kekosongan antara area alam dewa kedua dan area alam dewa pertama. Tanpa diduga, ternyata itu adalah terhubung bersama. Tunggu, di manakah kekuatan hukum yang mencabik-cabik tubuhku? Mungkinkah ini? Pada saat ini, Wu Yun berbisik di dalam hatinya. Akhirnya, dia diam-diam mengaktifkan teknik menusuk pupil, dan samar-samar melihat keberadaan misterius yang hampir transparan dan tersembunyi di udara, mirip dengan rune. Dan rune ini terus-menerus bertabrakan dengan tubuhnya. Sepertinya ada perasaan ingin mengucilkannya. Tetapi karena semacam kekuatan di tubuh Wu Yun, rune ini tidak berdaya melawannya. Wu Yun mengamatinya sebentar dan yakin memang demikian. Mungkinkah karena teknik dewa bela diri tertinggiku? Atau karena tubuh suci abadi? Atau kemampuan lain yang memungkinkan tubuhku bersaing di hadapan alam misterius rusak? Hanya orang biasa yang berada di atas alam misterius rusak yang bisa pergi ke sana. Kekuatan hukum rahasia untuk bersaing. Ya, pasti begitu. Kamu bisa mengetahuinya dengan melihat mata mereka. Sambil berpikir, Wu Yun dengan tenang menatap mata semua orang di sekitarnya. Saya pada dasarnya dapat mengkonfirmasi dugaan saya. Kemudian tatap mata ketiga penegak hukum, Tian Yuan dan Luo Yiyun. Masih tidak berubah. Penuh keterkejutan, penuh kebingungan, bahkan bisa dikatakan dia menatap Wu Yun dengan tatapan kosong, dengan mata penuh rasa tidak percaya. Bab 2342 menjadi seorang master. Tidak mati. Kenapa kamu tidak mati? Ini sudah menjadi wilayah alam dewa kedua, mengapa tubuh Wu Yun tidak terkoyak oleh kekuatan hukum rune? Bahkan lebih dari itu, dia bahkan tidak tampak terluka. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti disebutkan sebelumnya, meskipun tidak banyak pembudidaya dari Tianlong Star dan dunia luar, mereka bukannya tanpa mereka. Sepanjang sejarah, cukup banyak kultivator dari luar dunia yang datang ke sini untuk merasakannya. Tetapi hal yang sama berlaku untuk orang-orang itu. Sebelum mencapai alam penghancur misterius, jika mereka dengan paksa datang ke wilayah alam dewa kedua, hanya ada satu hasil, dan mereka akan mati di bawah kekuasaan hukum rune. Baik itu dunia luar atau para penggarap di dunia bintang di jalan langit berbintang kuno, mereka tidak dapat menghindarinya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari aturan ini. Tapi Wu Yun tidak terpengaruh saat ini. Hal ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mungkin satu-satunya pemikiran umum di benak para penegak hukum, Tian Yuan dan Luo Yiyun saat ini. Mereka sangat terkejut dengan keadaan Wu Yun saat ini. Benar-benar bingung. Namun, setelah beberapa saat kebingungan, mereka harus memikirkan alasannya.
Tanyakan, tapi mereka tidak bisa bertanya. Karena itu akan membuat mereka terlihat rendah dan tidak sesuai dengan statusnya. Bagaimanapun, mereka masih ingin menyelamatkan muka. Namun karena ketiga penegak hukum pun terlalu malu untuk berbicara, apalagi Tian Yuan dan Luo Yiyun yang ingin membunuh Wu Yun sendiri. Namun jika mereka tidak berbicara, mereka tidak akan berbicara, namun mereka tetap harus memikirkan alasan di baliknya. Namun setelah banyak pertimbangan, mereka hanya sampai pada satu hasil. Tidak ada diskusi, namun di hati beberapa orang, semuanya mendapat hasil yang sama. Karena selain hasil ini, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain untuk menjelaskannya. Hasilnya Wu Yun menyembunyikan budidayanya. Tampaknya Wu Yun hanyalah dewa tingkat kedua. Namun faktanya, dia mungkin sudah menerobos ke alam mendalam. Dan karena dia orang luar, metode kultivasinya berbeda. Oleh karena itu, alam penghancur misteriusnya tidak dirasakan oleh kekuatan hukum di wilayah alam dewa kedua. Oleh karena itu, pintu kenaikan tidak serta-merta terbuka. Ya, pasti itu. Kelima orang itu sampai pada kesimpulan dengan suara bulat. Namun hasil seperti itu jelas akan segera dibatalkan dengan sendirinya. Karena untuk memverifikasi, mereka pasti akan menguji budidaya Wu Yun. Dan faktanya, mereka melakukannya. Hal ini berlaku bahkan bagi ketiga penegak hukum tersebut. Dan yang jelas, setelah ujian, sekali lagi, ekspresi mereka semakin terkejut dan semakin terdiam. Karena setelah diuji, hasilnya tebakan mereka salah. Wu Yun tidak melakukannya, sama sekali tidak menyembunyikan budidayanya. Dengan kata lain, jika Wu Yun benar-benar menyembunyikan kultivasinya, dia masih bisa menyembunyikannya dengan sempurna di depan mereka dalam ujian yang begitu ketat. Sampai batas tertentu, keterkejutan yang dibawa Wu Yun kepada mereka bahkan lebih tidak dapat diterima oleh mereka daripada kemampuan Wu Yun untuk menahan kekuatan hukum rune di alam dewa kedua sebelum menerobos alam misterius. Nak, kamu berasal dari dunia mana? Para dewa tingkat kedua benar-benar dapat menahan kekuatan hukum rune di wilayah alam dewa keduaku. Akhirnya, Tian Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Meski nadanya dingin, dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosi mengejutkan di hatinya. Tapi begitu dia membuka mulutnya, kekuatannya hancur. Anda dapat dengan jelas mendeteksi kedalaman yang sengaja ditekan, tetapi tidak mungkin menyembunyikan keterkejutan dan kengerian dalam nadanya. Jika sebelumnya, Tian Yuan ini tiba-tiba bersikap seperti itu dan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Wu Yun. Saya khawatir Wu Yun juga akan bingung karenanya. Namun, Wu Yun secara kasar telah menebak sesuatu sebelumnya. Dia menduga bahwa karena beberapa alasan khusus, dia dapat bersaing dengan kekuatan hukum rune di wilayah alam dewa kedua. Secara alami, kita juga tahu dari mana datangnya keterkejutan dan kengerian Tian Yuan. Tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Kini, tujuannya telah tercapai. Selain itu, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menemukan cara untuk menghindari gagasan Tian Yuan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, setelah Wu Yun berpikir sejenak, dia memberikan penjelasan yang bagus. Hal ini tidak hanya menyelamatkan orang lain dari menebak-nebak dan menanyainya, tetapi juga memberikan efek jera tertentu. Wu Yun tersenyum menghina dan berkata, "Itu wajar. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku berani mengikutimu ke wilayah alam dewa kedua? Namun, tidak perlu memberitahu dari mana asalku. Ada ribuan dunia lain, dan kamu mungkin tidak mengetahuinya jika aku memberitahumu. Kamu hanya perlu tahu bahwa alasan mengapa aku bisa melakukan ini adalah karena tuanku mengukir formasi pelindung di tubuhku sebelum dia membawaku ke Tianlong Star. Justru karena formasi pelindung ini bahwa aku bisa langsung memblokir kekuatan hukum rahasia ini. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku berani datang ke sini bersamamu? Tuanmu." Hampir di saat yang bersamaan, 5 orang yang hadir, termasuk 3 penegak hukum, semua berbisik kaget. Meski berdasarkan statusnya, mereka tidak boleh menunjukkan ekspresi seperti itu. Namun nyatanya, mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Mereka dikejutkan oleh kata-kata Master Wu Yun. Wu Yun bisa dengan mudah menolak kekuatan hukum rahasia ini dengan formasi pelindung.
maka dapat dibuktikan bahwa tingkat kultivasi orang tersebut setidaknya telah mencapai tingkat seorang kultivator di dunia suci. Setidaknya, para penggarap di alam dewa tidak dapat bersaing dengan hukum rahasia alam dewa dengan formasi pelindung sederhana. Saat ini, bisa dikatakan berbagai pemikiran yang sangat rumit mulai bermunculan di hati mereka berlima. Tapi ketiga penegak hukum itu cukup baik, dan saya pikir mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu spesifik terhadap Wu Yun. Tapi ekspresi Tian Yuan dan Luo Yiyun tidak begitu cantik. Karena mereka telah berkali-kali mengancam akan membunuh Wu Yun sebelumnya, Luo Yiyun malah mengambil tindakan. Tapi bagaimana mereka bisa mendengar bahwa Wu Yun memiliki guru yang begitu kuat? Jika semua ini benar, jika tuannya marah setelah mengetahuinya dan ingin mengambil tindakan terhadap mereka, siapa yang dapat menghentikan mereka di seluruh wilayah alam dewa kedua? Apalagi meski saya masih belum tahu apakah itu benar atau tidak. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, bukan tidak mungkin. Karena jika Wu Yun hanya mengandalkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk merasakan dunia luar dengan sedikit kultivasinya? Sama seperti kultivator dari dunia luar di wilayah alam dewa kedua mereka, bukankah ia juga dibawa ke sini oleh tuannya? Bab 2343 minta bantuannya. Tuanmu, di mana dia? Orang yang bertanya masih Tian Yuan. Karena dialah yang paling khawatir. Namun, terdengar bahwa nada suara Tian Yuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wu Yun secara alami bisa mendengar perubahan nada suara Tian Yuan. Aku tertawa diam-diam di dalam hatiku. Meskipun yang disebut master ini dibuat begitu saja, saya tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Sekarang, karena dia terkejut, adegan ini harus dilanjutkan. Karena ini ada hubungannya dengan apakah dia bisa menjalani kehidupan yang stabil dan tanpa beban di wilayah alam dewa kedua di masa depan. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. Tuanku pergi ke planet lain untuk berbisnis, dan memintaku untuk berlatih di sini. Dia bilang dia akan datang kepadaku setelah beberapa saat. Tentu saja, jangan khawatir, aku, Wu Yun, bukan orang yang berpikiran sempit orang. Saya di sini untuk berlatih, ketuk. Ada konflik dan dendam yang tidak dapat dihindari. Saya tidak akan memberitahu guru apa yang Anda lakukan terhadap saya sebelumnya. Hanya saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, Luo Yiyun diam-diam turun ke dunia untuk membunuhku. Itu melanggar aturan bintang naga langitmu. Jadi, aku harus melihat dia dihukum dengan mataku sendiri, jika tidak, emosiku akan terganggu. Dan sesuai aturan bintang naga langitmu, dia juga harus dihukum. Wu Yun menggunakan beberapa kata yang dapat mengejutkan sekaligus menghindari kemarahan, dan mendorong sumber masalahnya ke aturan Tian Longsing itu sendiri. Latar belakang saya sangat kuat, tetapi selama Anda tidak melanggar apa yang disebut aturan dan terus berurusan dengan saya, tidak apa-apa. Tapi kalau melanggar aturan, harus dihukum. Kata-kata ini juga membuat Tian Yuan terdiam sesaat. Mungkin karena dia sendiri berpikir demikian, Master Wu Yun yang dibuat-buat benar-benar mengejutkan mereka. Sesaat kemudian, ketiga penegak hukum itu pun mengangguk. Oke, Wu Yun, jika itu masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Sekarang kamu di sini, kamu bisa berlatih di area alam dewa kedua dengan ketenangan pikiran, tapi kami akan memberitahu seluruh alam dewa kedua tentang kamu. Area alam. Adapun Luo Yiyun, Tuan Tianyuan berkata bahwa dia akan memberikan jawaban yang memuaskan. Jangan khawatir, saya dapat berjanji lagi kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Di area alam dewa kedua kami, tidak ada kebaikan manusia, kan? Anda benar dan Anda salah. Jika Anda benar, Anda harus diberi penghargaan. Jika Anda salah, Anda harus dihukum. Termasuk Anda, Wu Yun, hal yang sama juga terjadi. Tidak peduli seberapa kuat tuanmu, karena kamu di sini, kamu harus mematuhi dewa kedua kami. Bertindak sesuai dengan aturan dunia. Jika kamu melanggar aturan dan dihukum, dan tuanmu bersikeras membela kamu, saya, Tian Longsing, pasti tidak akan menyerah. Tentu saja, Anda dapat yakin, karena kamilah yang secara pribadi membawa Anda ke sini. Sebagai penegak hukum, kami pasti akan bertindak adil. Di masa depan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dalam aturan,
tidak ada yang bisa melampaui aturan dan menyakiti Anda dengan paksa. Terima kasih banyak. 3 penegak hukum. Wu Yun dengan cepat menyerahkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Faktanya, dia sama sekali tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ini di luar dugaan. Dia tidak menyangka bahwa master yang dibuat secara acak ini akan sangat membantunya. Jika aku tahu, aku seharusnya menjadi master yang kuat dan mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Bisikku dalam hati. Mengenai bagaimana Luo Yiyun akan dihukum, Wu Yun sebenarnya tidak terlalu peduli. Alasan mengapa dia bertahan dalam masalah ini adalah karena dia ingin datang ke wilayah alam dewa kedua sesegera mungkin. Sekarang dia telah tiba. Ketiga penegak hukum juga telah menyetujui identitasnya. Jadi apalagi yang perlu dipikirkan? Oke, Wu Yun, ikut kami. Salah satu penegak hukum berkata dengan tenang, lalu menatap Tian Yuan Dao. Tuan Tian Yuan, mari kita bawa Wu Yun kembali ke aula penegakan hukum dulu, dan kalian harus segera kembali ke Sekte Tianmen sesegera mungkin. Jika waktunya tiba, datanglah ke aula penegakan hukum sesegera mungkin dan berikan kami penjelasannya. Setelah mengatakan itu, kekuatan lembut ditembakkan, dan bertanya pada Wu Yun. Keempat orang itu dengan cepat menghilang di ujung langit. Setelah mereka pergi, Tian Yuan dan Luo Yiyun saling memandang. Pupil keduanya sedikit menyusut. Luo Yiyun berkata dengan rasa takut, Zong, ketua sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pak. Sebuah suara jelas terdengar di wajah Luo Yiyun. Tian Yuan menamparnya dengan marah dan kemudian memarahinya dengan tajam. Dasar bodoh, kenapa kamu tidak memberitahuku di dunia bawah? Lagi pula, kamu tidak bisa main-main dengan siapapun, tapi kamu ingin main-main dengan orang seperti itu. Dari dunia luar, apa kamu tidak tahu, kebanyakan dari orang-orang dari dunia luar ini adalah apakah kamu keluar untuk berlatih dengan beberapa guru atau tetua yang sangat kuat? Jika itu orang lain, aku akan menangani masalah kamu turun ke dunia bawah secara pribadi, dan aku akan bisa menanganinya dengan balai penegakan hukum, dan itu akan menjadi masalah besar dan sepele. Tapi sekarang, orang dari dunia luar ini menahanmu. 3 penegak hukum bahkan membawanya ke istana penegakan hukum, dan dia memiliki guru yang sangat kuat sebagai pendukungnya. Kamu benar-benar bodoh, mencoba menimbulkan masalah. Saya tidak tahu cara memetik kesemek yang lembut dan memilih yang kuat. Sekarang, tidak ada cara lain. Saya harus melumpuhkan tangan dan kaki Anda dan membawa Anda ke aula penegakan hukum. Mendengar ini, Luo Yiyun sangat ketakutan hingga dia menggigil. Kemudian dia segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Master Sekte, tolong jangan hancurkan saudara-saudaraku. Jika kamu memikirkan cara lagi, pasti ada jalan. Aku adalah saudara iparmu. Jika aku menghancurkan saudara-saudaraku, apa yang akan terjadi pada saudara perempuanmu Tianying? Untuk Tianying, Master Sekte, Anda harus menemukan cara untuk melindungi saya. Tian Yuan sangat marah, tetapi begitu dia mendengar kata Tianying, rasa dinginnya perlahan menghilang. Terlihat ia masih sangat menyayangi adiknya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, menatap Luo Yiyun yang sedang berlutut di tanah, dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak berkah yang telah kamu, seonggok sampah, tanamkan dalam kehidupan terakhirmu, hingga bisa begitu dicintai oleh adikku. Berapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan padaku selama bertahun-tahun ini. Jika bukan karena Tianying, aku akan membunuhmu. Ketika Luo Yiyun mendengar ada sesuatu yang terjadi, dia segera bersujud sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih Ketua Sekte, terima kasih Ketua Sekte, terima kasih Ketua Sekte, pasti ada jalan, aku tahu, kamu pasti punya jalan. Oke, bangunlah, kamu adalah saudara iparku, bersujud dan berlutut, sungguh tidak pantas. Tian Yuan berkata dengan marah. Lalu dia berkata dengan tak berdaya, sekarang, kita hanya perlu menemukannya. Belum lama ini, saya membantunya sekali, dan dia juga berkata bahwa dia akan membalas saya. Ini waktu, hadapi Wu Yun, bajingan kecil, dan cegah dia dari belakang. Satu-satunya cara saya bisa meminta tuan itu untuk maju adalah dengan meminta bantuan orang itu. Jika saatnya tiba,
minta dia pergi ke hukum balai penegakan untuk menjadi perantara bagi Anda. Hai, apa yang dikatakan Master Sekte adalah, pada saat ini, mata Luo Yiyun berbinar. Karena dia sudah tahu siapa yang dibicarakan Tian Yuan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa jika orang itu mau melapor, dia mungkin akan terhindar dari hukuman ini. Bab 2344 Wakil Kepala Istana, Jiling. Jangan terlalu senang. Kami masih belum tahu apakah dia bersedia membantu. Tian Yuan memelototi Luo Yiyun, dan kemudian berkata, untuk Tianying, saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengundangnya. Namun, bahkan jika dia bersedia untuk maju, Anda harus merencanakan dengan hati-hati bagaimana menyelesaikan masalah Anda. Meskipun dia memiliki status khusus, masih belum jelas apakah Balai Penegakan Hukum akan memberinya wajah, dan apakah Wu Yun, itu bajingan kecil, akan memberinya wajah. Oke, mari kita kembali ke sekte dulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Tepat setelah pergi, Tian Yuan berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, setelah kamu kembali, jangan beritahu Tianying tentang ini, agar tidak membuatnya khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani urusan Anda. Temukan jalan. Setelah mengatakan itu, Tian Yuan pergi tanpa menoleh ke belakang. Terima kasih, Master Sekte. Setelah beberapa saat, Luo Yiyun bersujud dengan keras sebagai tanda terima kasih. Ketika Tian Yuan berada jauh, dia berdiri dan terbang menuju Sekte Tianmen. Namun karena merupakan klon, ia dapat langsung membiarkan klon tersebut bubar, berubah menjadi energi, dan kembali ke tubuh induk. Dari segi kecepatan, ini jauh lebih cepat dari Tian Yuan. Dan ini juga alasan mengapa Tian Yuan tidak ikut dengannya. Setelah jangka waktu tertentu, di area alam dewa kedua, di dalam aula penegakan hukum. Ketiga penegak hukum membawa Wu Yun ke aula penegakan hukum. Bagi Wu Yun, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sang guru telah mengarang apa yang telah dia katakan sebelumnya. Hal ini sebenarnya membuat khawatir wakil ketua aula Balai Penegakan Hukum. Setelah tiba di ruang pertemuan Balai Penegakan Hukum, ketiga penegak hukum menyuruh Wu Yun menunggu di sini. Dia mengatakan bahwa wakil kepala istana sedang menemuinya, dan kemudian mereka bertiga pergi. Ini mengejutkan Wu Yun. Bahkan sedikit panik. Dia hanya ingin mengarang cerita dan menghindari masalah yang tidak perlu, dan kemudian dia bisa berlatih di area alam dewa kedua dengan pikiran tenang. Di luar dugaan, masalah ini sepertinya menjadi masalah besar. Meski saya tidak tahu apa itu wakil ketua Istana Penegakan Hukum, tidak sulit untuk membayangkannya. Itu pasti eksistensi teratas di wilayah alam dewa kedua. Bukannya aku takut pada hal lain, tapi jika kebohonganku terbongkar pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tapi sekali lagi, jika Anda benar-benar bisa menyembunyikannya dari kebenaran. Dia selalu mengandalkan tuannya sebagai dukungannya untuk lebih dekat dengan orang-orang kuat dan bergengsi di wilayah alam dewa kedua. Ini sebenarnya pilihan yang bagus. Terutama Balai Penegakan Hukum, yang mencakup seluruh area alam dewa kedua, adalah kekuatan kelas 1 untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Lalu, jika saatnya tiba, siapa lagi di area alam dewa kedua ini yang berani macam-macam dengannya? Sambil memikirkannya, saya melihat seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu sederhana berjalan perlahan ke ruang pertemuan. Tiga penegak hukum yang membawa Wu Yun ke sini juga mengikuti orang ini. Benar saja, orang ini harus menjadi wakil ketua aula penegakan hukum. Junior Wu Yun, saya telah bertemu dengan wakil kepala istana dan tiga penegak hukum. Setelah lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengambil kursi utama, Wu Yun membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Tidak perlu melakukan ini. Pria tua berbaju abu-abu itu melambaikan tangannya, lalu memandang Wu Yun dengan hati-hati dan berpikir. Lalu dia berkata, Wu Yun, ketiga petugas penegak hukum ini telah memberitahuku tentang masalahmu. Jangan khawatir. Aku, Jiling, tidak akan pernah memaafkan Luo Yiyun, diaken dari Sekte Tianmen, yang turun ke alam bawah untuk membunuhmu secara pribadi. Hanya saja, pada titik ini, wakil kepala istana Jiling berhenti sejenak. Dan Wu Yun juga tahu bahwa wakil kepala istana bernama Jiling. Meskipun ada jeda, itu hanya sesaat. Jiling kemudian melanjutkan, Wu Yun,
Kamu bilang tuanmu yang memasang formasi pelindung padamu, sehingga kamu bisa berada di dewa tingkat kedua, jadi kamu tidak membutuhkanku untuk kedua kalinya. Ada pemeriksaan dan keseimbangan pada kekuatan hukum rahasia di wilayah alam dewa, tapi mengapa aku tidak bisa mendeteksi sedikit pun nafas formasi pelindung di dalam dirimu? Aku tidak membutuhkanku untuk kedua kalinya. Tidak. Tahu, bisakah kamu melepaskan formasi pelindung ini dan menunjukkannya padaku? Setelah mendengar ini, Wu Yun diam-diam terkejut. Anda harus memikirkan alasan bagus untuk menutupinya. Jika tidak, jika dia ketahuan, mereka akan mendapat masalah besar jika mereka melakukan hukuman sembarangan untuk menipu Balai Penegakan Hukum. Setelah memilah pikirannya sebentar, Wu Yundao berkata, "Itu saja, Wakil Kepala Balai, saya tidak dapat secara aktif mengontrol kemunculan atau persembunyiannya. Menurut tuan saya, formasi pelindung ini istimewa, sehingga kebanyakan orang tidak dapat menyadarinya sama sekali, kecuali dalam hal kultivasi. Anda bisa setara atau melampaui tuanku, jika tidak." Saat dia mengatakan itu, Wu Yun tiba-tiba mengubah topik dan dengan cepat berkata, "Wakil Ketua Balai, mohon maafkan saya tidak punya niat lain, saya tidak bermaksud mengatakan itu. Wakil Kepala Istana tidak sebaik tuanku dalam budidaya, jadi saya hanya menjelaskan apa yang dikatakan Wakil Kepala Istana. Saya harap Wakil Kepala Istana tidak keberatan." Untuk mengatakan bahwa kata-kata Wu Yun luar biasa. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa pertanyaan Jiling sepertinya tentang formasi pelindung Wu Yun, namun sebenarnya dia mempertanyakan apa yang disebut master di mulut Wu Yun. Tapi jika Wu Yun menjawab seperti ini, dapat dikatakan bahwa ia menyelesaikan banyak hal dengan satu batu. Tidak hanya itu, dengan sempurna menyelesaikan rasa malu Jiling karena ingin memeriksa formasi pelindung Wu Yun. Dan tanpa terlihat, dia memperingatkan Jiling, "Tuanku jauh lebih kuat darimu, jangan mencoba berspekulasi tentang kekuatannya." Jawaban sempurna. Dan kata-kata ini sangat mengejutkan Jiling. Meski mengejutkan, hal itu tidak akan membuat Jiling merasa jijik. Karena Wu Yun berinisiatif meminta maaf pada kesempatan pertama. Belum lagi Jiling sendiri adalah orang yang tergolong sederhana dan rendah hati. Bahkan orang dengan temperamen yang lebih tidak sabar pun tidak akan merasa tidak puas dengan Wu Yun. Setelah beberapa saat, Jiling tertawa, melambaikan tangannya dan berkata, "Ya, benar. Saya dapat menggunakan formasi pelindung dengan begitu mudah untuk memblokir keberadaan checks and balances hukum rahasia untuk Anda." Memang, itu bukan saya, Jiling, siapa yang bisa menghadapinya? Sebanding, aku tidak bisa melihat melalui formasi pelindungmu, itu masuk akal. Tapi, jika ada kesempatan, aku bisa meminta tuanmu untuk datang dan duduk di posisi kedua area alam dewa, dan kita bisa menunggu dan melihat. Senior, saya ingin meminta nasihat Anda tentang beberapa pertanyaan tentang kultivasi. Setelah mendengar ini, Wu Yun dengan cepat menjawab, kata-kata Wakil Kepala Balai serius. "Anda memperlakukan saya seperti ini. Junior Wu Yun harus membalas budi Anda. Jika Tuan kembali lagi di masa depan, saya pasti akan melakukannya. Izinkan saya menjelaskan semuanya kepada Tuan saya. Tuan saya juga orang yang transparan. Saya pasti akan bersenang-senang dengan wakil aula Tuan sambil minum." "Hahaha, sangat bagus, sangat bagus." Jiling tertawa dan dalam suasana hati yang baik. Orang kuat dengan tingkat kultivasinya terkadang terjebak pada tingkat kultivasi tertentu dan tidak dapat menerobos dalam waktu yang lama. Jika ada orang kuat yang membimbing Anda, seringkali Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bab 2345, tanyakan, selesaikan keraguan. Justru karena alasan inilah mereka begitu sopan kepada Wu Yun. Jika tidak, meskipun mereka tidak menargetkan Wu Yun, mereka pasti akan terlalu malas untuk memperhatikannya. Inilah yang disebut sifat manusia. Jika tidak ada di belakang panggung, siapa yang punya waktu untuk berurusan dengan Wu Yun, dewa tingkat 2? Setelah beberapa saat, Jiling, yang sedang dalam suasana hati yang baik, berkata kepada Wu Yundu, "Ngomong-ngomong, Wu Yun, ketika kamu datang ke alam dewa keduaku, kamu pasti ingin menggunakan pengalaman ini untuk meningkatkan kultivasimu. Dan jika kamu ingin berlatih, kamu harus punya tempat untuk pergi,
dan kamu bisa, jangan dibiarkan sendirian. Aku berkeliaran tanpa tujuan di area alam dewa keduaku. Dan bergabung dengan sekte bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan begitu saja jika kamu mau. Dalam hal ini, kamu tinggal di balai penegakan hukumku dulu dan bergabunglah dengan sekte tersebut. Saya akan memikirkan cara untuk Anda. Baru-baru ini, 3 sekte teratas di wilayah alam dewa kedua saya akan mengadakan konferensi perekrutan murid. Meskipun kuota pada dasarnya telah diselesaikan, saya akan berjuang untuk itu. Kuota tambahan untukmu ketika saatnya tiba. Apakah ini merepotkan sekali? Kata Wu Yun tanpa sadar. Lagi pula, sudah lama sekali sejak dia bergabung dengan kekuatan sekte untuk berlatih. Namun, wajar untuk memikirkannya. Bagaimanapun, sebagian besar sumber daya budidaya yang baik ada di tangan kekuatan sekte tersebut. Meskipun Balai Penegakan Hukum bertanggung jawab atas sistem hukum seluruh wilayah alam dewa kedua, mereka yang bisa masuk Balai Penegakan Hukum semuanya super kuat. Pasti tidak akan ada sumber daya budidaya. Jadi, dengan kata lain, masih perlu untuk bergabung dengan sekte tersebut. Kalau begitu terima kasih, Wakil Ketua Balai. Setelah beberapa saat, Wu Yun membungkukkan tangannya sebagai tanda terima kasih, namun dia dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, Wakil Ketua Balai, apakah sekte Tianmen termasuk salah satu dari 3 sekte teratas? Ini, Jiling sedikit terkejut, dia tahu apa maksud Wu Yun. Tapi dia melambaikan tangannya dan menjelaskan, ini memang sudah diperhitungkan, tapi jangan khawatir, dengan aula penegakan hukum saya di sini, sekte Tianmen tidak akan melihatmu berbeda. Kamu jangan khawatir. Tian Yuan harus membawa Luo Yiyun untuk mengaku bersalah nanti, dan aku akan membicarakannya dengannya. Terima kasih, Wakil Kepala Balai. Wu Yun menyerahkan miliknya sisi lain, alasan kenapa dia bertanya, sebenarnya, itu hanya rasa ingin tahu belaka, aku ingin melihat apakah tebakanku benar. Meskipun dia memang sedikit khawatir, karena masalah Luo Yiyun, Tian Yuan, dan bahkan seluruh sekte Tianmen, akan mengincarnya ketika saatnya tiba. Tapi saya hanya sedikit khawatir dan tidak menganggapnya terlalu serius. Selain sekte Tianmen Anda, ada 2 sekte teratas lainnya. Takut menjadi sasaran Anda, saya akan pergi ke 2 sekte lainnya saja. Selanjutnya, Wu Yun punya pertanyaan lain untuk ditanyakan. Pertanyaan ini adalah tentang wilayah alam ketuhanan kedua dan wilayah alam ketuhanan ketiga. Setelah memilah pikirannya sebentar, Wu Yun bertanya. Wakil Ketua Istana, saya punya satu pertanyaan lagi. Saya ingin tahu apakah Wakil Ketua Istana dapat menjernihkan kebingungan ini. Tetapi itu tidak masalah. Jiling berkata sambil tersenyum tipis. Seperti ini. Suwen, wilayah alam dewa kedua, adalah batu loncatan sesungguhnya bagi para pembudidaya bintang Tianlong. Di sini, Anda dapat mulai membangkitkan lebih banyak meridian, dan di wilayah alam dewa ketiga, Anda bahkan dapat mulai bangkit. Saya ingin tahu apakah hal ini benar atau salah. Wu Yun bertanya. Dan inilah yang paling dia pedulikan. Jika ini semua hanya rumor dan tidak benar, maka semua usahanya untuk datang ke wilayah alam dewa kedua akan sia-sia. Bagaimanapun, setidaknya sejauh ini, Wu Yun belum menyadari kekuatan hukum rahasia misterius di wilayah alam dewa kedua ini. Ada kekuatan lain yang berbeda dari wilayah alam dewa pertama. Namun jawaban Jiling membuat Wu Yun merasa nyaman. Itu bahkan memberi kejutan besar bagi Wu Yun. Dengarkan saja jawaban Jiling. Hal ini tentu saja benar. Omong-omong, dibandingkan dengan dunia luarmu, latihanku, Tianlong Xing, memang agak terlalu ketat dalam hal aturan kultivasi. Namun, selama kita bisa bertahan dari dewa kedua ini alam, area ini dapat dianggap sebagai awal resmi dari transformasi keseluruhan. Tidak berlebihan untuk mengatakan ini adalah batu loncatan. Selama Anda bisa datang ke sini, bahkan mereka yang memiliki bakat buruk pun dapat membangunkan meridian ke-6. Dan mereka yang memiliki bakat rata-rata dapat membangkitkan meridian ke-6. Kemudian Anda dapat membangkitkan meridian ke-7. Jika bakatnya lebih kuat, 8 atau bahkan 9 meridian bukan tidak mungkin. Tapi menurutku Wu Yun, haha, bakatmu, bahkan jika ditempatkan di dunia luar, mungkin itu tidak buruk. Sepertinya kamu telah membangunkan 9 meridian. Ini
Sebanding dengan anak laki-laki dari dunia luar yang datang ke sini untuk berlatih beberapa waktu lalu. Setelah mendengar ini, Wu Yun benar-benar lega. Dalam hal ini, jika bisa dikatakan dari mulut wakil kepala istana, tentu saja tidak salah. Adapun kalimat terakhir, Wu Yun sedikit mengernyit setelah mendengarnya. Dia telah mendengar seseorang menyebutkannya lebih dari sekali, pria dari dunia luar itu menyukainya. Sekali atau dua kali, saya tidak peduli. Tapi kali ini Jiling mengatakannya dari mulutnya sendiri, dan dia menjadi penasaran. Bahkan ada ide ingin berkomunikasi dan berkomunikasi dengan mereka. Saat Wu Yun sedang berpikir diam-diam, suara Jiling terdengar lagi. Adapun wilayah alam dewa ketiga kita. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Yun segera bereaksi dari pikirannya dan mulai mendengarkan dengan cermat. Seperti yang diketahui dunia luar, kamu bisa mulai membangkitkan kekuatan magismu sendiri dengan pergi ke wilayah alam dewa ketiga. Tapi bagi kamu para kultivator di dunia luar, itu seharusnya disebut seni bela diri. Tapi, bukan itu masalahnya. Ketiga di wilayah alam dewa, hanya dikatakan bahwa seseorang dapat membangkitkan kekuatan magis dengan lebih baik dan lebih mudah. Namun kenyataannya, di wilayah alam dewa kedua, selama seseorang dapat membangkitkan lebih dari 8 meridian dan memiliki bakat yang baik, dapat dikatakan bahwa sampai batas tertentu, memiliki kemampuan untuk membangkitkan kekuatan supernatural. Oh, Wu Yun mengangguk sebagai jawaban, ini adalah keuntungan yang bagus. Kemudian dia bertanya, wakil kepala balai, jika Anda ingin pergi ke wilayah alam dewa ketiga, apakah ada batasan dalam budidaya, atau ada batasan lain? Jiling tersenyum dan menjawab, ya, tentu saja. Bab 2346 Penggarap Asing, Lin Yi. Yah, tentu saja masih ada batasan dalam budidaya. Jiling menjawab sambil tersenyum tipis, setengah langkah ke alam Qiankun, ini tiket masuk ke kawasan alam dewa ketiga. Prinsipnya ikuti saja dewa kedua batas alam penghancur misterius di wilayah alam dewa ketiga hampir sama. Tetapi satu hal, Wu Yun, saya harus mengingatkan Anda bahwa kekuatan hukum rahasia di wilayah alam dewa ketiga jauh lebih besar. Kuat daripada yang ada di wilayah alam dewa kedua. Ada terlalu banyak. Menurut rumor, kemungkinan besar itu ditanam oleh kekuatan besar dunia suci. Oleh karena itu, ketika saatnya tiba, bahkan jika tuanmu menginginkannya untuk menggunakan formasi pelindung untuk melindungimu dari bahaya, kamu harus lebih berhati-hati. Saya tahu. Terima kasih, wakil kepala istana, karena telah mengingatkan saya. Wu Yun mengangguk dengan tangan di tangan. Namun di dalam hati, saya juga berada dalam keadaan kacau. Saya diam-diam berpikir bahwa saya ingin pergi ke wilayah alam dewa ketiga, sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang. Setengah langkah Qiankun, meskipun hanya ada satu alam tubuh gua antara dia dan alam Posuan. Namun nyatanya, setelah mencapai alam mendalam, pembagiannya dari segi ranah lebih ketat dan detail. Terutama alam tubuh gua yang merupakan alam yang sangat kompleks. Pastinya tidak sama dengan pembagian ranah sebelumnya, hanya ranah sederhana. Adapun cara membaginya secara spesifik, Wu Yun akan tahu kapan dia mencapai alam tubuh gua. Namun, selama periode waktu ini, Wu Yun dapat memikirkan dengan hati-hati apakah dia dapat menemukan cara untuk membangkitkan meridian ke-10 di wilayah alam dewa kedua. Dalam hal ini, kekuatan tempur eksplosifnya akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, Wu Yun juga bersiap untuk membiarkan dirinya mengalami perubahan kualitatif pada tingkat tertentu di alam tubuh gua. Adapun wilayah alam dewa ketiga yang disebutkan kemudian oleh Jiling, hukum rahasia di wilayah alam dewa ketiga lebih kuat. Wu Yun baru saja mendengarkan. Lagi pula, dia tidak punya rencana untuk pergi ke area alam dewa ketiga sebelum mencapai Qiankun setengah langkah. Dia pernah berada di area alam dewa pertama sebelumnya, namun dia tidak sabar untuk datang ke area alam dewa kedua, karena perjalanannya di area alam dewa pertama telah berakhir. Sangat sulit untuk menerobos lagi. Bantuan yang dapat diberikan oleh area alam dewa pertama kepadanya sudah sangat terbatas. Oleh karena itu, Wu Yun bertanya-tanya bagaimana cara mencapai area alam dewa kedua dengan lebih cepat. Sekarang, dia baru saja tiba di area alam dewa kedua, dan jalannya masih panjang.
Masih banyak hal yang harus dilatih pada diri sendiri. Tidak perlu terburu-buru ke area alam dewa ketiga. Selain itu, alasan mengapa dia sangat ingin datang ke alam dewa kedua sebelumnya adalah karena dia bahkan tidak tahu bahwa ada hukum rune di alam dewa kedua. Jika dia tahu, bagaimana Wu Yun bisa begitu impulsif dan mempertaruhkan nyawanya? Lagi pula, pada awalnya, dia tidak tahu itu begitu berbahaya, apalagi dia bisa menahan serangan kekuatan rahasia tersebut. Namun kali ini hanya bisa dikatakan kebetulan saja. Wu Yun tidak tahu apakah dia seberuntung itu ketika dia tiba di area alam dewa ketiga. Adapun formasi pelindung, yang disebut master hanyalah keberadaan yang tidak berdasar. Terlalu naif jika mempertaruhkan nyawa seseorang secara impulsif. Kecuali itu benar-benar diperlukan. Namun Wu Yun belum terpaksa melakukan upaya terakhir. Tempat lain. Saat Wu Yun mengobrol tanpa henti dengan Jiling, wakil kepala Istana Penegakan Hukum Sekte Tianmen di tempat lain. Tian Yuan dan Luo Yiyun keduanya telah kembali ke Sekte Tianmen. Tapi Tian Yuan tidak tinggal. Setelah kembali ke Sekte Tianmen, dia mengambil beberapa barang dan membuat beberapa persiapan, lalu buru-buru meninggalkan sekte untuk mencari orang yang ingin dia temukan. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, Tian Yuan berhenti di sebuah gua di puncak gunung. Tuan Lin Yi, apakah kamu di sini? Tian Yuan memanggil dengan suara rendah. Tuan Tian Yuan, mengapa kamu ada di sini? Seorang pria muda perlahan berjalan keluar dari gua, dengan sedikit nada menghina di nadanya. Pemuda itu tidak terlihat terlalu tua, usianya hampir sama dengan Wu Yun, kurang dari 30. Penampilannya bisa dibilang tampan, namun garis alisnya membuat orang terlihat seram dan ganas. Aura budidayanya juga tidak terlalu kuat. Tingkat ketiga memecahkan misteri. Namun, aura yang memenuhi udara di sekitarnya jauh lebih kuat daripada aura para kultivator di penghancuran misterius di bintang Tianlong tingkat kelima. Perasaan ini agak mirip dengan Wu Yun. Itu seharusnya karena kekuatan spiritual yang kuat dan lebih banyak meridian di dalam tubuh. Dari sini bisa dilihat, orang bernama Lin Yi ini seharusnya adalah orang yang Wu Yun sering dengar orang sebutkan, orang seperti dia berasal dari dunia luar. Dia sangat berbakat dan dibawa ke sini untuk berlatih oleh seorang master dengan kekuatan luar biasa. Dan kali ini Tian Yuan datang mencari seseorang yang ingin mengandalkan identitas Lin Yi dan master di belakangnya. Segera, Tian Yuan melangkah maju. Dia dengan kasar menceritakan keseluruhan cerita kepada Lin Yi. Setelah mendengar ini, Lin Yi juga sedikit mengernyit. Meski kekuatannya tidak kuat, diketahui bahwa Master Lin Yi sangat kuat dan bahkan secara pribadi telah mengunjungi area alam dewa kedua dan menyapa kekuatan besar seperti mereka, termasuk Balai Penegakan Hukum. Oleh karena itu, Lin Yi memiliki banyak wajah di wilayah alam dewa kedua ini, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada siapapun. Kalau tidak, bagaimana dia berani berbicara dengan nada seperti itu kepada Tian Yuan sekarang? Namun, kali ini setelah mendengar bahwa Tian Yuan datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dan orang yang diminta untuk check and balance adalah seseorang dengan identitas dan situasi yang sama dengannya. Bahkan Lin Yi sedikit ragu. Yang dia andalkan sekarang adalah tuannya. Namun jika ada master sekuat dia di belakang lawan, maka keunggulannya akan hilang. Oleh karena itu, pada awalnya, Lin Yi bersiap untuk menolak Tian Yuan. Lagi pula, tuannya telah memberitahunya ketika dia datang untuk berusaha tidak menimbulkan masalah. Meskipun yang dibawakan Tian Yuan adalah sesuatu yang benar-benar bisa merayunya, itu masih belum membuatnya mengambil keputusan. Bab 2347 setuju untuk membantu. Namun, setelah Tian Yuan memberitahunya tentang budidaya Wu Yun, mata Lin Yi langsung berbinar. Keraguan yang memenuhi alisnya segera hilang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat apa yang diserahkan Tian Yuan, yang sangat menggoda baginya. Tuan Tian Yuan, apakah kamu serius tentang ini? Selama aku bisa menjaga Luo Yiyun, ini semua milikku. Tentu saja. Melihat Lin Yi bimbang, Tian Yuan sangat senang sehingga dia bahkan menyerahkan barang-barang itu. Selama Tuan Muda Lin Yi mengangguk setuju, kamu bisa langsung menerimanya. Begitukah? Lin Yi memutar matanya dan menatap Tian Yuan sambil berpikir. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya,
tapi di tengah jalan, dia menariknya kembali. Tiba-tiba bertanya, Tuan Tianyuan, apakah yang baru saja Anda katakan itu benar? Luo Yiyun yang Anda sebutkan memang hanya melanggar aturan memasuki dunia bawah secara pribadi, dan tidak benar-benar menyakiti anak laki-laki bernama Wu Yun, kan? Ya, Tianyuan mengangguk. Dari perkataan tersebut terlihat bahwa meskipun Lin Yi masih muda, ia juga merupakan orang yang sangat cerdas. Jika Luo Yiyun menyakiti Wu Yun, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Master di belakang Wu Yun mungkin juga tidak akan menyerah. Jika dia maju, tanggung jawab akan menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun jika dia tidak terluka, melainkan hanya ketakutan, bukan tidak mungkin dia akan maju dan menyelamatkan mukanya di hadapan orang-orang di Balai Penegakan Hukum. Namun meski begitu, Lin Yi tidak akan langsung menyerahkan semua tanggung jawab padanya. Dia masih harus meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Setelah Tianyuan mengangguk, Lin Yi melanjutkan, Tuan Tianyuan, saya setuju, saya setuju. Tetapi saya tidak dapat menjamin Anda apakah segala sesuatunya dapat dilakukan, tetapi saya pasti akan berusaha sekuat tenaga, tetapi jika Balai Penegakan Hukum jika Anda tidak jangan beri saya muka, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tian Yuan sangat gembira dan berkata dengan cepat, Tuan Lin Yi, jika Balai Penegakan Hukum tidak memberi Anda muka, saya pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun atau mempermalukan kamu. Namun, masalah terbesar sekarang adalah anak laki-laki bernama Wu Yun, yang memeganginya. Saya meminta Anda untuk maju kali ini karena saya ingin Anda memeriksa dan menyeimbangkan anak laki-laki Wu Yun itu dan membuatnya mengambil selangkah mundur. Baiklah. Lin Yiruo saya memikirkannya dan menimbangnya, tetapi ketika saya memikirkan tentang tingkat kultivasi Wu Yun, dia hanya berada di tingkat dewa kedua, yang jauh di belakangnya. Dia bahkan mengandalkan formasi pelindung yang dibentuk oleh tuannya untuk mencapai alam dewa kedua. Kekhawatiran di hatiku terhapus. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, Tuan Tianyuan, izinkan aku menjanjikan ini padamu. Jika Wu Yun tidak setuju dan mempertahankannya, itu milikku. Tetapi jika Balai Penegakan Hukum tidak setuju, aku tidak akan mati. Penguntit. Oke, itu kesepakatan. Tian Yuan mengangguk dengan tangan di tangan, bertekad dalam hatinya. Mengenai Balai Penegakan Hukum, dia sendiri memiliki tingkat kepercayaan tertentu, dan dia dapat membuat hal-hal besar menjadi hal-hal kecil dan membuat hal-hal kecil menjadi hal-hal kecil. Dia tidak mengkhawatirkan Istana Penegakan Hukum. Yang membuatku khawatir adalah Wu Yun memeganginya. Namun, pada saat ini, Lin Yi sebenarnya mengambil alih urusan Wu Yun secara langsung, jadi Tian Yuan tidak perlu khawatir. Setelah beberapa saat, Tian Yuan memanggil Luo Yiyun. Dia mengatakan bahwa semuanya sudah selesai di sini dan orang-orang telah diundang, dan memintanya untuk segera pergi ke Balai Penegakan Hukum untuk menemuinya. Dia sendiri juga berangkat bersama Lin Yi dan bergegas ke Balai Penegakan Hukum. Hampir setengah jam perjalanan lagi. Akhirnya, 1000 meter dari Aula Penegakan Hukum. Di kejauhan, Anda dapat melihat garis besar Balai Penegakan Hukum yang megah. Luo Yiyun datang lebih awal dari mereka, tapi dia takut dia akan ditemukan oleh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum jika dia terlalu dekat, jadi dia menunggu 1000 meter jauhnya. Dia juga telah menunggu beberapa saat. Melihat dua orang itu datang, dia dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Master Sekte, Tuan Lin Yi, Anda akhirnya sampai di sini. Tian Yuan melambaikan tangannya tanpa banyak bicara. Lin Yi memandang Luo Yiyun dari atas ke bawah. Ini pertama kalinya dia bertemu Luo Yiyun, tapi dia tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, mereka bertiga terbang menuju Balai Penegakan Hukum bersama-sama. Tak lama kemudian, kami sampai di gerbang Balai Penegakan Hukum. Pada saat ini, Wakil Kepala Istana Jiling, yang sedang mengobrol dengan Wu Yunchang di aula pertemuan istana, segera menyadari kedatangan ketiga orang tersebut. Kami datang, Tian Yuan mengambil Luo Yiyun. Jiling berbisik ringan, tapi tak lama kemudian, alisnya juga sedikit mengernyit. Kenapa dia ada di sini juga? Jiling berbisik kaget. Lin Yi, desis, mungkinkah Tian Yuan memintanya untuk datang?
Salah satu dari 3 penegak hukum yang pernah ke sana sebelumnya dan membawa Wu Yun ke sini bertanya dengan ragu di samping Jiling. Namun tak lama kemudian, mereka bereaksi. Mereka bertiga saling memandang dengan niat dan pemahaman diam-diam. Kemudian mereka bertiga memandang Jiling secara bersamaan. Jiling juga melirik mereka bertiga dan berkata dengan tenang, "Aku khawatir dia memanggil Lin Yi ke sini untuk memohon Luo Yiyun." Setelah mengatakan itu, Jiling menatap Wu Yun lagi. Percakapan mereka tadi tidak keras. Tapi Wu Yun juga bisa mendengar apa yang dia katakan dari percakapan singkat mereka dan ekspresi wajah mereka. Tian Yuan mungkin menemukan perantara bernama Lin Yi untuk menjadi perantara atas nama Luo Yiyun. Terlebih lagi, identitas perantara ini mungkin tidak biasa. Jika tidak, Jiling, wakil kepala Balai Penegakan Hukum, tidak akan begitu terkejut. Pada saat yang sama, Wu Yun juga mulai bertanya-tanya siapa perantara yang ditemukan Tian Yuan. Namun, ketika Wu Yun melihat keluar ruang pertemuan, mereka bertiga masuk bersama. Ada juga ekspresi terkejut di wajahnya. Dia secara alami mengenal Tian Yuan dan Luo Yiyun. Ada juga seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Namun, meski kita tidak saling mengenal, meski ini pertama kalinya kita bertemu. Wu Yun dengan cepat menebak identitas orang ini. Meskipun pemuda itu tidak terlalu kuat, dia dapat ditemukan oleh Tian Yuan sebagai perantara, yang bahkan mengejutkan Jiling. Kecuali yang disebutkan berkali-kali, seperti dirinya, dia juga berasal dari dunia luar. Dan dia didukung oleh seorang guru yang sangat kuat. Tidak mungkin orang lain yang melakukannya. Lin Yi secara alami menilai identitas Wu Yun secara sekilas. Di ruang pertemuan, mata kedua orang itu bertemu. Meski tidak berbicara, mereka seolah menyampaikan banyak informasi satu sama lain melalui mata mereka. Namun, pada saat kontak mata ini, kesan Wu Yun terhadap Lin Yi anjlok. Sebelum bertemu satu sama lain, Wu Yun bahkan ingin berkomunikasi dengan Lin Yi dan, jika memungkinkan, menjadi teman. Bagaimanapun, mereka semua milik dunia luar, bukan dunia di jalan langit berbintang kuno ini. Tapi saat ini, dia sudah melepaskan idenya. Karena dia melihat rasa arogansi, penghinaan, dan bahkan pengabaian di mata Lin Yi ketika dia memandangnya. Selain itu, wajah Lin Yi memiliki tampilan yang sedikit seram dan seram. Hal ini secara langsung menyebabkan Wu Yun benar-benar kehilangan rasa sayangnya pada Lin Yi. Orang ini tidak mudah bergaul, meskipun dia tidak menjadi musuh, dia tidak akan pernah berkomunikasi selain yang diperlukan. Bukan pelancong yang sama. Belum lagi menjadi sahabat, selama kita bisa menghindari menjadi musuh, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Inilah yang muncul di benak Wu Yun saat ini. Satu-satunya perasaan yang kumiliki untuk Lin Yi. Bab 2348 Tian Yuan memohon belas kasihan. Tentu saja, apakah itu pertemuan mata atau pemikiran yang muncul di benak Wu Yun? Semuanya hanya dalam sekejap. Segera, Tian Yuan dan mereka bertiga memasuki ruang pertemuan. Sesampainya di Balai Penegakan Hukum, Anda harus memberi hormat. Apalagi saat menghadapi wakil kepala istana Jiling. Namun, satu-satunya yang memberi hormat saat ini adalah Tian Yuan dan Lin Yi. Luo Yiyun, karena dia orang yang bersalah, dia menunggu untuk dihukum. Tentu saja, dia bahkan tidak punya hak untuk memberi hormat. Dia hanya bisa berdiri dengan hormat di belakang Tian Yuan, menunggu Tian Yuan memberikan penjelasan kepada Balai Penegakan Hukum seperti yang dia katakan sebelumnya. Di bangku utama depan, Jiling melambaikan lengan bajunya dengan ringan, menandakan bahwa mereka berdua tidak perlu memberi hormat. Kemudian, Jiling sedikit mengernyit dan berkata, "Lin Yi, mengapa kamu datang ke aula penegakan hukumku?" Tian Yuan dan Luo Yiyun datang ke sini karena suatu alasan, tetapi kamu. Jiling juga diplomatis. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yi ada di sini untuk memohon Luo Yiyun, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun, Master Lin Yi secara pribadi telah mengunjungi Balai Penegakan Hukum, dan dia dan bahkan Master Balai Penegakan Hukum telah memberitahunya beberapa hal tentang Lin Yi. Tentu saja, dia masih harus memberinya wajah ini. Jadi, dia menunggu Lin Yi mengatakannya sendiri. Namun, setelah mendengar pertanyaan ini, Lin Yi melirik ke arah Tian Yuan. Tian Yuan sudah bersiap.
Dia langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Wakil Ketua Balai, ini dia." "Tuan Lin Yi, saya mengundang Anda ke sini. Adapun alasannya, saya akan menjelaskannya kepada Wakil Ketua Balai nanti. Pertama-tama, saya, Luo Yiyun, diaken dari Sekte Tianmen, melanggar aturan. Turun ke alam secara pribadi. Salah, ini tidak bisa dihindari. Turun ke alam secara pribadi harus dihukum. Ini adalah aturan dewa kedua saya wilayah alam, dan 3 penegak hukum telah memberikan cukup banyak kepada Sekte Tianmen saya sebelumnya. Mereka memberi saya cukup Tian Yuan, dan juga memberi cukup wajah kepada Luo Yiyun. Kejahatan yang mereka hukumankan kepada Luo Yiyun adalah menghancurkan setengah dari budidayanya. Jenis ini hukuman benar-benar meninggalkanku bersama Tian Yuan, dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi kenyataannya, ketika saya datang ke sini kali ini, saya juga harus membawa Luo Yiyun, yang telah kehilangan setengah dari kultivasinya, untuk memberikan penjelasan kepada Balai Penegakan Hukum. Tetapi saya tidak memilih untuk melakukan ini. Tentu saja, ini jelas bukan karena saya, Tian Yuan, tidak mau menerima kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan pada Luo Yiyun oleh 3 penegak hukum. Hanya saja, setelah pidato panjang, Tian Yuan berhenti. Dia menatap Jiling. Jiling juga tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak menebak apa yang ada dalam pikiran Tian Yuan. Namun, Jiling tidak menunjukkannya. Melihat Tian Yuan terdiam, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tapi tidak apa-apa. Katakan padaku, mengapa kamu tidak menghukum Luo Yiyun?" Wakil Kepala Istana berkata dengan serius, "Bagaimana mungkin aku tidak menghukum Luo Yiyun?" Kata Tian Yuan dengan cepat, "Baru-baru ini, Sekte Tianmen saya mengalami sesuatu terjadi, dan jika kami ingin menyelesaikan masalah ini, kami membutuhkan Luo Yiyun, dan hanya Luo Yiyun. Untuk sementara, saya tidak dapat menemukan kandidat lain untuk gantikan dia. Tentu saja, Wakil Ketua Balai, jangan khawatir, karena saya, Tian Yuan, ada di sini hari ini, yang membuktikan bahwa saya menerima hukuman dari 3 penegak hukum. Di masa depan, setelah Sekte Tianmen kita menyelesaikan masalah atau menemukan penggantinya, saya, Tian Yuan, secara pribadi akan menghapus setengah dari budidaya Luo Yiyun dan membawanya ke Balai Penegakan Hukum untuk membuat kesepakatan. Masalah ini sangat penting dan menyangkut Tianmen kita. Mengenai kelangsungan hidup sekte ini, mohon minta Wakil Kepala Istana dan 3 penegak hukum untuk sedikit akomodatif dan memberi saya wajah Tian Yuan." Setelah selesai berbicara, Tian Yuan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia menunggu jawaban Jiling. Namun Jiling tidak menjawab secara langsung, ia saling pandang dengan ketiga penegak hukum tersebut. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka mengkomunikasikan pikiran satu sama lain dengan mata mereka. Namun meski begitu, mereka belum memberikan jawaban. Namun nyatanya, saat mereka terdiam dan saling memandang, jawabannya sudah terlanjur diberikan. Mereka tidak siap untuk menyangkal wajah Tian Yuan ini. Bagaimanapun, Tian Yuan juga merupakan pemimpin sekte dari salah satu dari 3 kekuatan teratas di wilayah alam dewa kedua, selain Balai Penegakan Hukum. Dia masih memiliki beberapa wajah. Tian Yuan takut dengan Balai Penegakan Hukum, dan Balai Penegakan Hukum juga diperiksa dan diseimbangkan oleh Sekte Tianmen sampai batas tertentu. Saling menguntungkan adalah prinsip yang kekal. Untuk Balai Penegakan Hukum, untuk Jiling. Meskipun mereka adalah perwakilan yang adil dan tegas. Namun seringkali, bahkan mereka tidak bisa benar-benar adil. Sifat manusia dan mempertimbangkan pro dan kontra juga merupakan hal yang harus mereka pikirkan sambil bersikap adil. Tentu saja, jika sesuatu benar-benar terjadi, apa yang disebut hubungan antar manusia ini akan hilang. Tapi seperti yang terjadi hari ini, tidak terjadi apa-apa. Dan Tian Yuan, dengan ketulusan, datang sendiri dan bahkan menelepon Lin Yi. Jiling tahu bahwa meskipun dia mengatakan tidak, Lin Yi pasti akan angkat bicara. Ketika saatnya tiba, Anda tetap harus memberikan wajah ini. Lebih baik bantuannya lancar. Bagaimanapun juga, itulah yang disebut aturan, hukum, dan hukum kerajaan. Faktanya, mereka semua dipersiapkan untuk yang lemah dan tidak berdaya. Mereka yang benar-benar berkuasa atau berkuasa seringkali dapat mengesampingkan apa yang disebut hukum dan hukum kerajaan ini.
Namun meski begitu, Jiling tidak akan pernah langsung menyetujui permintaan Tian Yuan. Karena pihak lain dalam masalah ini adalah Wu Yun. Pemuda ini juga memiliki tuan yang menakutkan sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, setelah Jiling berpikir sejenak, dia langsung menendang bola ke arah Wu Yun. Jiling memandang Tian Yuan dan berkata perlahan, "Tian Yuan, Balai Penegakan Hukum kami secara alami akan menangani masalah ini dari sudut pandang yang tidak memihak. Tetapi permintaan Anda juga masuk akal. Ayo lakukan ini saya tidak akan menjawab ini penting, karena kedua pihak yang terlibat dalam insiden tersebut hadir pada saat ini." Lalu, saat dia berbicara, Jiling menatap Wu Yun. "Wu Yun, kamu adalah pihak yang terlibat. Itu adalah pilihanmu. Bisakah kamu memberinya waktu bagi Luo Yiyun untuk menunda kejahatan dan hukumannya?" Bab 2349, Jangan Beri Aku Muka. Saat Jiling melempar bola. Dengan kata lain, sejak Jiling dan ketiga penegak hukum saling memandang, Wu Yun sudah menebak hasilnya saat ini. Mungkin karena sekte Tianyuan dan Tianmen, mungkin karena identitas Lin Yi. Dia tahu bahwa pada saat hening, Jiling sudah bersiap untuk tidak menjadi hakim. Kemungkinan besar, bola dan keputusan menentukan pilihan akan diserahkan kepadanya. Dengan cara ini, apakah dia menyinggung sekte Tianmen atau Lin Yi, itu tidak ada hubungannya dengan Balai Penegakan Hukumnya. Bahkan Balai Penegakan Hukum tidak akan menyinggung Wu Yun sendiri karena ini. Sungguh luar biasa. Faktanya, untuk Wu Yun. Sebenarnya, dia tidak terlalu ingin menghukum Luo Yiyun. Dengan kata lain, selama Luo Yiyun bersedia meminta maaf padanya saat ini, masalah ini akan selesai. Bukan karena amarah Wu Yun membaik. Hanya saja dia tidak ingin menyinggung seluruh sekte Tianmen karena hal ini. Tidak perlu, dia tidak terluka. Balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Jika Anda merasa tidak enak karenanya, Anda bisa menunggu sampai kekuatan Anda meningkat di masa depan dan kemudian membunuh Luo Yiyun secara langsung. Bagaimanapun, kekuatannya masih lemah sekarang. Bukan hal yang baik jika dia secara langsung menyinggung seluruh sekte Tianmen. Tentu saja, premisnya adalah Luo Yiyun bersedia meminta maaf padanya. Berpikir dalam hatinya, Wu Yun juga siap memberitahu Luo Yiyun untuk meminta maaf padanya dan membiarkan masalah ini selesai. Namun saat dia hendak berbicara, kata-kata itu sudah terucap dari bibirnya. Hampir tidak ada jalan keluar. Tetapi saat ini, dia langsung berhenti, dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena dia melihat tampilan Lin Yi lagi. Arogansi semacam itu, memandang rendah, dan bahkan mengancam. Dia mengancam Wu Yun dengan matanya, sebaiknya kau melepaskan keterikatan itu, jika tidak akan ada konsekuensi yang baik. Seperti disebutkan sebelumnya, Wu Yun mengambil sisi lembut daripada sisi keras. Jika Luo Yiyun bisa meminta maaf, dia akan memberikan bantuan dan menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Tapi mata Lin Yi membuatnya tidak senang, sangat tidak bahagia. Bahkan pada saat Wu Yun ragu-ragu, Lin Yi bahkan berkata langsung, "Wu Yun, wakil kepala istana sudah berbicara, apakah kamu tidak mengerti apa yang dia maksud? Mundur dan dunia menjadi lebih cerah, itu akan baik untukmu dan baik untuk semua orang. Kalau kamu ngotot-ngotot, langit akan lebih cerah. Saya jamin hari-hari ke depan tidak akan mudah bagi Anda." Ancaman telanjang. Karena Tian Yuan telah dijanjikan sebelumnya, Wu Yun akan dilindungi olehnya. Selain itu, dia begitu arogan dan angkuh sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Wu Yun. Dia mengatakan ini secara langsung. Jika dia lebih tenang, apa yang terjadi hari ini mungkin saja terjadi. Meminta Luo Yiyun untuk meminta maaf memang bukanlah tugas yang sulit dibandingkan dengan kehilangan separuh dari kultivasinya. Dalam hal ini, Luo Yiyun mungkin akan melakukannya. Bagaimanapun, apa yang disebut penundaan kejahatan dan hukuman hanyalah sebuah alasan, sebenarnya itu adalah bentuk terselubung untuk menyelamatkan Luo Yiyun. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa tatapan mata dan perkataan Lin Yi akan semakin memperparah konflik yang akan segera diselesaikan. Bagaimana Wu Yun bisa menyerah saat menghadapi orang agresif seperti itu? Benar saja, Wu Yun menatap langsung ke arah Jiling di kursi utama. Wakil Kepala Balai,
Balai Penegakan Hukum, apakah Anda akan membiarkan orang ini menjadi begitu sombong? Ini. Pada saat ini, Jiling juga sedikit malu. Lagi pula, menurut pendapatnya, dia tidak ingin menyinggung Lin Yi atau Wu Yun selama masalahnya tidak lepas kendali. Tuan di belakang mereka berdua itu menakutkan. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Jiling tetap menjawab dengan lancar. Wu Yun, aku serahkan padamu untuk memutuskan masalah ini. Adapun Lin Yi dan kamu adalah rekan, dan kami para tetua tidak akan ikut campur dalam urusan antar rekan. Selain itu, kalian berdua seimbang, lebih sulit bagi kita untuk mengganggu orang-orang dari luar dunia. Rubah tua. Ini adalah satu-satunya evaluasi Wu Yun terhadap Jiling setelah Jiling selesai berbicara. Tapi dia juga bisa mengerti kenapa Jiling melakukan ini. Jiling tidak ingin menyinggung Lin Yi atau dia. Jika Anda ingin membuat masalah sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Wu Yun, jangan terlalu banyak berpikir. Wakil Kepala Istana sudah membuat keputusan. Jadi, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana. Karena Guru Sekte Tianyuan mengundang saya untuk datang hari ini, saya harus membantu dengan ini bantuan. Saya tahu bahwa Anda, seperti saya, mengandalkan guru yang kuat. Karena itu, Balai Penegakan Hukum dan Sekte Tianmen tidak berani menyinggung perasaan Anda. Tetapi saya tidak takut menyinggung perasaan Anda, Tuan Bi. Anda dan saya tidak ada yang memiliki keuntungan. Dibandingkan dengan satu orang, tingkat kultivasi Anda tidak cukup bagi saya. Saya menyarankan Anda untuk lebih berpengetahuan. Mungkin, saya bisa membimbing Anda di masa depan. Sambil berpikir, suara Lin Yi datang. Perkataan Lin Yi juga membuat Wu Yun mengerti mengapa Lin Yi, yang merupakan seorang kultivator dari dunia luar dan memiliki latar belakang yang sama, berani mengincarnya begitu saja. Ternyata karena keunggulannya dalam berkultivasi. Saya merasa saya pasti bisa mengendalikan diri. Wu Yun tidak akan pernah menyerah ketika membandingkan tingkat kultivasi atau kecakapan bertarungnya, bahkan jika dia berada di level yang lebih rendah. Meskipun mereka semua memiliki jumlah meridian yang sama, atau bahkan bakat yang sama. Wu Yun tidak akan pernah malu. Karena Wu Yun masih yakin dengan pecahnya pertempuran sebenarnya. Yang benar-benar membuat Wu Yun sedikit berhati-hati adalah master di belakang mereka berdua. Lin Yiyu, seperti yang kita semua tahu, memang benar. Tapi tuannya sudah dibuat-buat. Satu-satunya kekhawatiran Wu Yun sekarang adalah begitu dia berselisih dengan Lin Yi, bagaimana jika master di belakangnya terlibat. Hanya saja jika tidak ingin menimbulkan masalah, tidak ingin menimbulkan masalah. Ada keresahan di hati, dan ada keresahan di hati. Tapi sangat mustahil bagimu untuk memintaku, Wu Yun, untuk sujud. Apalagi jika menyangkut keangkeran dan kontradiksi di wajahnya, Wu Yun tidak akan pernah mundur. Lin Yi, haha, kamu gila sekali. Setelah merenung sejenak, Wu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Sikapnya sangat kontras dengan kesombongan Lin Yi. Yang satu sombong, yang lain tenang. Terlihat bahwa kedua orang tersebut memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Apa maksudmu? Lin Yi menggeram dengan suara yang dalam. Apakah kamu tidak akan mundur dan mengampuni Diakon Luo? Apakah kamu tidak akan memberiku wajah ini, Lin Yi? Bab 2350 di mana Anda mendapatkan wajahnya? Haha. Wu Yun tersenyum ringan, menatap Lin Yi, lalu matanya tertuju pada Luo Yiyun dan Tian Yuan. Lalu dia berkata, Tian Yuan, sebenarnya, kamu hanya berlebihan dan berusaha menjadi pintar. Kamu tahu, sebenarnya, aku sama sekali tidak ingin melakukan apapun pada Luo Yiyun sejak awal. Aku hanya ingin biarkan kamu membawaku ke sini melalui masalah ini. Dan sekarang, jika Lin Yi tidak begitu sok dan merendahkan, aku tidak akan mengejar Luo Yiyun. Hanya saja kamu menembak dirimu sendiri. Wu Yun berkata dengan ringan, tetapi di telinga Tian Yuan dan Luo Yiyun, itu langsung menimbulkan kejutan besar. Dia berlebihan dan berusaha menjadi pintar. Niat awalnya bukan untuk mengincarku. Pikiran ini muncul di benak Luo Yiyun. Lalu, dia dan Tian Yuan sama-sama memandang Lin Yi di samping mereka. Faktanya, wajah Lin Yi bahkan lebih jelek dari wajah mereka. Sebab, setelah mendengarkan perkataan Wu Yun,
Tian Yuan dan Luo Yiyun hanya menyesal karena seharusnya tidak meminta Lin Yi untuk datang. Itu bisa terdengar di telinga Lin Yi. Tapi itu memalukan. Sebuah penghinaan karena dipandang rendah dan diabaikan. Hal ini sungguh fatal bagi orang yang mengaku diri dan sombong seperti dia. Tiba-tiba, seluruh wajah Lin Yi berubah menjadi warna hati babi. Hal yang paling menyebalkan adalah Wu Yun berbicara lagi. Adapun kamu, Lin Yi. Wu Yun masih berkata dengan cibiran acuh tak acuh, kamu bilang aku akan memberimu wajah, tapi di mataku, kamu bukan apa-apa. Dari mana kamu mendapatkan wajah itu? Orang baik. Kata-kata tersebut langsung menyulut amarah Lin Yi yang hendak meledak secara ekstrim. Awalnya Lin Yi merasa telah dihina. Penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, kata-kata Wu Yun membuatnya benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seberapa dihormati dia di dunianya sendiri. Dengan kata lain, pada tahun-tahun ini, dia mengikuti gurunya kemana saja dan bepergian kemana saja. Dengan adanya gurunya, dia dihormati oleh orang lain kemanapun dia pergi. Meski tidak ada rasa hormat, ada juga rasa takut. Atau bahkan jika Anda tidak setuju dengannya, Anda tidak berani mengatakan lebih banyak secara langsung. Namun belum pernah ada orang seperti Wu Yun yang berani begitu terang-terangan dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Ini bukan lagi sebuah penghinaan, ini benar-benar menginjak-injaknya. Dia baru saja menginjak wajahnya dan menghancurkannya. Bagaimana Lin Yi bisa menanggung ini? Ah, sial, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Sambil meraung, Lin Yi bergegas menuju Wu Yun. Budidaya suan-suan tingkat ketiga, ditambah dengan ledakan 9 meridian yang sama dengan Wu Yun. Itu memang memberi banyak tekanan pada Wu Yun. Namun, sedikit penindasan ini tidak cukup untuk dianggap serius oleh Wu Yun. Dengan kata lain, Wu Yun sama sekali tidak siap melawan. Dia tahu seseorang akan keluar untuk menghentikannya. Karena di mana tempat ini? Balai Penegakan Hukum. Wakil Kepala Istana Jiling hadir. Selama Lin Yi tidak lebih kuat dari Jiling, Jiling tidak akan mengizinkannya mengambil tindakan di sini lagi. Belum lagi Wu Yun yang juga ditabukan oleh Jiling. Bahkan jika itu orang lain, Jiling tidak akan mengizinkannya mengambil tindakan. Selain itu, jika itu adalah Wu Yun, itu menjadi lebih mustahil. Jika Anda ingin bertarung, pergilah keluar dan bertarung. Jika kita bertarung di sini, apa yang harus kita lakukan setelah tuan dari kedua belah pihak datang dan menyalahkan Balai Penegakan Hukum dan Jiling? Oleh karena itu, Jiling segera berhenti di depan Wu Yun. Serangan Lin Yi dengan mudah dinetralkan. Lin Yi secara alami tidak senang setelah dihentikan oleh Jiling. Tapi dia tidak cukup berani untuk marah langsung pada Jiling. Dengan paksa menekan amarahnya, dia berkata, Wakil Kepala Balai, apa maksudmu? Ini adalah masalah antara aku dan bajingan ini. Kamu tidak perlu ikut campur, kan? Oh, jangan salah paham. Jiling melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua berada di luar wilayah penggarap dunia, apa yang kalian inginkan? Selama kalian tidak melakukan apapun yang akan mengancam wilayah alam dewa kedua saya, kami tidak dapat mengendalikannya dan kami tidak akan. Tapi, di aula penegakan hukumku, aku juga tidak akan mengizinkanmu mengambil tindakan. Oke. Lin Yi mengangguk dan menatap Wu Yun, kamu bajingan, keluarlah bersamaku jika kamu berani. Oh. Kenapa aku harus pergi bersamamu? Wu Yun tidak impulsif. Meskipun dia tidak takut pada Lin Yi, dia juga tidak perlu keluar dan berkelahi dengannya sekarang. Selain itu, dia sangat khawatir dengan Tuan Lin Yi di belakangnya. Oleh karena itu, meskipun ingin bertarung, Anda harus mencari peluang yang cocok dan alasan yang masuk akal. Kamu bajingan, kemana perginya kesombonganmu tadi? Lin Yi mendengus dingin, kupikir kamu benar-benar memiliki kemampuan, haha, kamu hanyalah sampah yang hanya bisa berbicara. Mereka berdua berada di berperang satu sama lain. Yang lain yang hadir tidak menyela. Pada saat ini, sebuah rencana perlahan-lahan terbentuk di benak Wu Yun. Dia tidak terus memarahi Lin Yi, tapi menatap Luo Yiyun. Lalu dia melihat ke arah Tian Yuan. Seringai tipis muncul di sudut mulutnya. Tian Yuan,
Kamu memanggil Lin Yi ke sini kali ini karena kamu ingin melindungi Luo Yiyun, tetapi kamu ingin aku menyerah. Itu tidak mungkin. Namun, karena wakil kepala istana Jiling telah memberiku kekuatan untuk mengambil keputusan, Don jangan katakan apapun padaku. Kamu tidak mengikuti aturan. Nah, berapa lama lagi sampai pertemuan perekrutan murid dari 3 kekuatan utama Anda? Pertanyaan ini kembali membingungkan Tianyuan dan yang lainnya. Bahkan Jiling dan Lin Yi sempat bingung, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Yun dengan kata-katanya. Tapi Tianyuan kemudian bertanya, apa maksudmu? Apa hubungannya konferensi perekrutan 3 kekuatan utama kami denganmu? Haha, wakil kepala Aula Jiling, tampaknya beberapa orang di wilayah alam dewa kedua Anda tidak sambut saya untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Ini adalah pertemuan perekrutan. Wu Yun juga licik dan mengalihkan pembicaraan langsung ke Jiling. Lin Yi tidak bisa mengendalikannya, tapi Tianyuan masih bisa mengendalikannya. Selain itu, dia telah berjanji pada Wu Yun sebelumnya bahwa setidaknya orang-orang di wilayah alam dewa kedua tidak akan pernah menargetkan Wu Yun. Oleh karena itu, Jiling langsung berkata,